Ahlus sunnah ketika diberikan tahu hadis Sahih Bukhari dan Muslim tentang Allah turun ke langit pertama di sepertiga malam terakhir, karena dia perkataan Nabi, perawinya Imam Bukhari dan Muslim, lalu ditelisik Syekh Bukhari thiqah, Syekh Bukhari thiqah, Syekh Bukhari, sampai ke Rasulullah semuanya thiqat, langsung dia terima, yakin, sah. Tapi yang bukan ahli sunnah, dia cari lagi, dia pikir-pikir, akhirnya tidak terima, dia cari makna yang lain. Jadi tidak bisa kita paksakan. Orang yang biasa berbicara, orang yang biasa dengan orang-orang yang jujur, thiqat, itu akan mudah menerima berita dan membenarkan dibanding dengan orang yang biasa berilustrasi, berasumsi dan persepsi yang tidak. Tinggal di kalangan orang-orang yang lebih mengedepankan ilustrasi, halusinasi, apalagi imajinasi, apalagi hantunisasi dan sebagainya, dibanding dengan orang yang biasa menerima berita dari orang-orang yang jujur. Makanya ahli hadis menerima hadis pasti berbeda dengan sikap ahli kalam, ahli ra'yi. Ahli hadis keterima menerima hadis, ini dia katakan ini dari Nabi, pembawa beritanya jelas, tahu orangnya, sah. Kalau ini enggak, dia berpikir dulu, ini hadis sesuai enggak dengan realita pikiran dan retorika saya. Kalau enggak sesuai, maka dia ragu. Jelas. Makanya kita dapatkan para sahabat dulu, seperti kata Imam Syafi'i rahimahullah, ijma'. Saya menukil kemarin Imam Al-Juwayni, lupa lagi bapak, kan dicatat kemarin mana? Imam Al-Juwayni yang digelar dengan Imamul Haramain, imamnya ahli kalam. Dia mengatakan ini, bahwa sahabat semuanya ijma' tanpa ada mukhalif. Ijma' sahabat bahwa hadis ahad adalah hujjah. Ahsanta. Berarti sudah hadis menunjukkan bahwa hadis ahad hujjah. Seperti kata Imam Syafi'i mengumpulkan 300 hadis ahad tentang hujjahnya hadis ahad, akhirnya mutawatir. Yang kedua, ijma'nya para sahabat bahwa mereka menerima hadis ahad sebagai hujjah. Di bidang apa? Di semua bidang. Di akidah, di ibadah, muamalah, akhlak dan adab. Tanpa mereka bedakan satu pun. Berarti siapapun yang membedakannya setelah zaman sahabat, siapapun yang membedakan antara hadis muwatir dan ahad di zaman sahabat dalam menerimanya di bidang akidah, ibadah, muamalah dan seterusnya, berarti dia melanggar ijma'. Melanggar ijma' hukumnya fardu. Melanggar ijma' hukumnya fardu kifayah. Hah? Apa? Haram. Melanggar ijma' hukumnya haram. Haramnya haram kecil apa haram besar? Apa buktinya haram besar? Wih, antum takfirin ya tidak? Saya tidak sampai ke situ tadi itu. Dia tidak menolak hadis Ustaz, dia terima hadisnya, tapi hurufnya, maknanya tidak. Dia hanya menerima hurufnya, maknanya tidak. Seolah-olah Nabi tidak pandai menjelaskan apa yang dia inginkan. Yang saya tanyakan tadi apa? Saya lupa yang saya tanya tadi. Melanggar ijma'. Haramnya kecil apa haram besar? Apa dalilnya? Sembarang nyebut besar, padahal dosa kecil dibilang dosa besar. Bahaya gitu. Haram kecil apa haram besar? Hah? Lah mulai ragu nampaknya. Hah? Haram besar. Apa dalilnya? Ya,
maka bagi antum harus mengikuti sahabat. Tapi sahabat saya bilang tidak mesti ikut sahabat. Karena ada yang bertanya ke saya, calon dokter, Ustaz, memangnya kita harus mengikuti Nabi dalam segala hal dan para sahabat? Kalau saya jawab dengan logika, panjang debatnya. Saya katakan begini, katanya begini nanti. Tapi saya jawab dengan dengan menyentuh hatinya. Antum mau masuk surga? Mau masuk surga? Mau. Taib. Mau cepat apa lambat? Cepat. Atau nak main-main dulu di jalan? Nak cepat atau lambat? Nak cepat. Lalu saya tanya lagi, siapa manusia paling cepat masuk surga? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian siapa? Sahabatnya. Nah, antum nak ikut rombongan sahabat atau nak ingin rombongan sobat-sobat? Sahabat. Karena ikut rombongan mereka cepat masuk surga. Kalau ikut sobat, iya main-main dulu kita. Untung mainnya tidak tempat panas. Kalau sempat mainnya di tempat panas, auzubillah. Tapi mustahil mainnya di tempat yang tidak panas. Sebab di penantian saja, di padang mahsyar, hanya satu hari yang setara dengan 50.000 tahun, itu panas nggak? Iya bang. Pak, panas. Tahunya dari mana? Udah pernah ke situ? Anda kan? Cuman matahari kabar-kabarnya. Ya saya yakin, tapi mana tahu tuan-tuan tidak yakin kan? Ya jaraknya 2 mil dari kepala kita. Nah, Bapak 1 bilang ya? Iya 1 mil. Nah oke lah 1 mil. Nah lebih parah lagi. Taib 1 mil berapa kilo? 1,668. Tidak sampai 2 kilo. Tidak sampai 2. Jazakallah khair. Syukran. Tidak sampai 2 kilo. Sekarang tahu tidak jarak matahari berapa? Kemarin ada yang bilang, nah, matahari jarak ke bumi sekarang berapa kilo? 1,5 kilo juga. Saya? Wih, ada yang lupa. Hanya 50 juta kilometer. Kabar-kabarnya. Terus terang saya tidak pernah mengukur. Ya, saya tidak pernah tahu. Tapi ahli fisika menyebutkan seperti itu. Saya terus terang bab ini taklid saja. Tapi andainya tidak benar, paling selisihnya tidak banyak Pak ya. Nah, gitu. Ikan perkiraannya tentu selisihnya tidak banyak. Kalau 50 juta ada yang menambah. Jangan hafalan saya juga masalah di sini. Saya tidak mau bicara yang bukan bidang saya. Tapi kabar-kabarnya 50 juta kilometer. Yang sekarang kita rasa panas apa tidak? Panas sekali. Bandingkan dengan hanya 2 mil atau kata beliau 1 mil. Panas. Maka saya bilang, antum nak masuk surga cepat atau nak lambat? Nak cepat kan? Kalau gitu langkah harus cepat juga. Karena Nabi bilang, man batta'a bihi amalu lam yusri' bihi nasabu. Siapa yang amalnya lambat, maka nasabnya tak akan mempercepat. Jadi tidak perlu antum berbicara berdebat-debat masalah Habib tidak Habib lah, tidak usah. Tidak ada gunanya Habib kalau tidak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada gunanya. Tidak mungkin kita mencintai Habib Abu Lahab. Sah ya? Tapi kalau dia Habibnya seperti Ali bin Abi Thalib, Hasan dan Husain, ahlan ala ra'si wal ain, kata orang Arab. Tapi kalau Habibnya nipu-nipu orang, mohon maaf, kita sudah diberi peringatan, tabat yada Abi Lahab. Kalau kerjanya mengamalkan kita dari mengikuti sunnah Nabi SAW, kita katakan la marhaban bika, la marhaban bika. Kalau Habibnya seperti ini, Habib apa gunanya? Sebab siapa yang darahnya, walaupun darah Nabi mengalir dalam dirinya, walaupun banyak perselisihan sekarang ya, tes saja kalau mau. Tapi bagi kita tidak bermasalah, karena Habib itu hanya dikenal di Indonesia saja. Alhamdulillah guru saya banyak Habib loh, guru saya banyak Habib, tapi mereka tidak mau dihabibkan. Ya,
Saya akan dekat dengan beberapa orang guru saya, mantan dekan kami juga udah Habib, di antara guru nggak Habib, di antara syekh saya juga Habib, tapi tak satu pun yang mau dihabibkan, yang mau dicium tangannya kayak fotokopi timbal balik. Ya. Janganlah dicium tangannya timbal balik kayak fotokopi gitu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi kembali ke yang tadi sih, dosa kecil atau dosa besar? Apa dalilnya? Atau jangan sembarang bilang dosa kecil dosa besar. Apa rambu-rambunya dosa ini dosa kecil dosa besar? Hah? Rupanya tidak tahu ya. Padahal sudah baca kitab Al-Kabair, saya tengok. Dosa besar itu satu, ancam laknat. Yang kedua, dijauhkan dari rahmat Allah. Yang ketiga, terancam masuk neraka. Saya? Atau dikutuk. Nah, kalau ini masuk enggak dari kategori itu? Cepat bilang enggak tahu, biar dia tahu selesai. Ini enggak tahu. Banyak dalilnya, diantaranya adalah wa may yushaqiqir rasulah min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang membantah Rasul, ini maksudnya yang bilang tadi menolak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah terang baginya al-huda, petunjuk. Nabi diutus bawa apa? Petunjuk. Apa? Wallazi arsala rasulahu bil huda. Jadi wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Setelah jelas baginya petunjuk yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam, taib wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti selain jalannya orang-orang beriman. Para ahli tafsir bersepakat atau sepakat mengatakan al-mu'minin di sini adalah sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jalan selain sahabat. Nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia berpaling, karena dia milih berpaling. Ini petunjuk Allah, ini petunjuk Rasul, dah jelas, tapi kamu kok minta juga pendapat orang lain? Ya kami biarkan mereka berpaling. Jelas? Kemudian setelah itu, kalau Allah biarkan kita, tandanya Allah sayang atau tidak sayang? Hah? Tidak sayang lagi. Kalau tidak sayang, berarti dapat rahmat? Tidak. Akhirnya para wa nuslihi jahannam, nanti kami masukkan, campakkan ke dalam neraka jahannam. Berarti terancam neraka, melanggar ijma', terancam neraka, terancam neraka. Besar atau kecil? Besar. Wasaat masira, dan neraka itu seburuk-buruk tempat kembali. Jadi oleh itu kaum muslimin melanggar ijma'nya para sahabat dan ijma'nya para ulama. Kalau sudah sabit ijma', tidak boleh lagi keluar dari situ. Tak boleh keluar dari situ kalau mau selamat. Wabillahi taufik.